Yo guys, ketemu lagi bersama Raka Jana dan kali ini bakal ada segmen baru, jadi hasil requestan para subscriber, dimana di video kali ini aku bakal membedah atau memberikan feedback terhadap karya yang sudah kalian kirim. Di sini kebetulan sudah ada karya kiriman dari Mas Hasto, ini jauh nih dari Klaten. Jadi dia pengen karyanya itu dibedah dan juga diimprove berdasarkan berdasarkan style atau sudut pandangku lah. Jadi di sini kita bakal coba perbaiki gambar ini dan berikan beberapa masukan. Jadi sebenarnya aku udah lama banget pengen buat konten seperti ini, bahkan dulu tahun 2018 aku udah pernah buat guys. Cuman sekarang mari kita konsistenkan. Nah, jadi segmen ini belum ada judulnya. Mungkin kalian kalau ada ide, please komen di kolom komentar enaknya segmen ini namanya apa, oke? Dan biar nggak lama-lama, kita akan langsung ke media gambarnya. Tapi sebelum itu, ingat subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Oke guys, sekarang kita bakal buka aplikasinya. Di sini aku menggunakan Procreate. Tapi kita tidak fokus ke aplikasi karena kita bakal fokus memberikan feedback terhadap karya yang sudah dikirim. Nah, di sini karakter utamanya adalah Tiger. Oke, kita bakal lihat beberapa elemen yang ada di desain kali ini. Ada Tiger, kemudian di sini juga terdapat kayak beberapa pedang, itu ada 3 pedang. Kemudian ada tameng juga, ada perisai di bagian belakang, ada rantai, ada api gitu. Jadi banyak elemennya. Tapi tetap di sini terlihat si Tiger ini adalah karakter utamanya. Artinya kita harus memaksimalkan si Tiger ini supaya lebih keren terlihatnya. Walaupun icon yang lain atau part yang lain juga harus dibuat keren gitu. Ya udah, di sini aku bakal langsung aja untuk memberikan beberapa saran terkait bentuk gambar ini. Kita akan buat opacity-nya kecil dulu supaya terlihat nanti garis antara garisku dan garis yang sudah dibuat dari gambar sebelumnya. Di sini settingannya adalah simetri. Oke, di sini kita akan mulai dari si kepala harimaunya ini. Nah, di sini terlihat beberapa bagian itu sebenarnya masih bisa dieksplor, terutama di bagian belang, kemudian proporsi wajah. Jadi itu masih bisa diimprove. Di sini aku bakal coba menggunakan brush ink bleed. Di sini terlihat kalau dari hidung ini kayak apa ya, terlalu simpel gitu. Jadi ini harus benar-benar di-explore. Contoh misalnya kalau hidung macan, kalian bisa buat bentuknya seperti ini guys. Nah, oke. Di bagian ini sebaiknya jangan terlalu monoton. Ini monoton banget nih, kayak pengulangan gitu. Kayak garisnya tuh sama kayak gini. Nah, itu di dalam gambar, apalagi membuat ilustrasi, hindari pengulangan yang terlalu banyak. Karena gambar kita tidak terlihat dinamis, oke? Nah, di sini bisa kalian buat. Ini kan ekspresi tigernya sebenarnya marah gitu kan. Otomatis di sini harus dibuat menekuknya seperti ini, guys. Kalian buat aja dulu globalnya seperti ini. Nah, terus di sini kalian agak tarik ke atas supaya nanti memberikan ruang untuk gusinya. Di sini harus terlihat gusinya. Oke. Nah, ini kemudian jarak mata dan juga mulut ini yang ada di sini ini terlalu jauh. Secara teori kalau kalian pengen membuat suatu karakter itu terlihat lebih lebih galak, lebih menyeramkan, pastikan antara mata dan bibir itu tidak terlalu jauh, mata dan hidung tidak terlalu jauh. Jadi harus lebih dekat, lebih rapat. Nah, misalnya di sini aku bakal coba improve di bagian mata dulu. Jadi kita bisa tambahkan alis. Alisnya dibuat menekuk seperti ini. Nah, dari sini aja udah terlihat ekspresi si tigernya ini berbeda. Oke, kemudian matanya dibuat sedikit lebih besar. Seperti ini. Kita tambahkan beberapa detail. Nah, di sini kalian bisa improve kayak semacam membuat alis gitu, cuman di sini menggunakan garis-garis seperti ini. Nah, udah mulai terlihat lebih beda. Di bagian sini kita mungkin bisa tambahkan di bagian tengah-tengah ya. Ini kan
ini kan kerutan di sini, jadi harus lebih banyak explore di sini. Misalnya di bagian sini kita tambahkan, kemudian dari sini juga, jadi bentuknya jangan sampai monoton guys. Oke, bagian sini kita buat menekuk juga. Dan kalau misalnya kalian belum terlalu paham membuat anatomi wajah harimau gitu ya, kalian bisa kok pakai referensi dulu gitu. Nah di sini nggak mungkin hanya kembung seperti ini, kalian bisa improve di sini. Misalnya kalian tambahkan bisa seperti ini. Di sininya tekuk sedikit, oke. Nah setelah beres di bagian mata, kemudian hidung dan di sini lekuan yang untuk di bibir ini, di sini juga sebenarnya bisa diberi aksen, beberapa aksen gitu, supaya terlihat volume dari hidung ini. Oke. Nah di sini menurutku ini masih terlalu jauh juga jaraknya, mungkin kita harus turunkan jarak mata dan juga bibir ini supaya lebih terlihat lebih sangar si macan ini, jadi harus diturunkan guys. Oke, nah mungkin segitu, jadi terlihat lebih beda dan lebih sangar. Kemudian di sini mungkin ini maksudnya mata ya, ini juga bisa ditambahkan bulu-bulu seperti ini, jadi jangan langsung ada belang-belang begini guys, jadi tambahkan beberapa bulu. Nah di sini juga beberapa kerutan. Setelah itu untuk gigi, nah ini hindari membuat gigi seperti ini. Ini menurutku sangat mirip dengan aksen bulu ya. Jadi harus dibikin ada gusinya, kemudian ini ditarik aja ke bawah seperti ini. Nah, kalau kalian pengen membuat giginya itu memang variatif gitu, mungkin nggak sebanyak ini ya, ada tiga gigi yang ukurannya hampir sama, mungkin harus dibuat ukurannya sedikit random. Jadi ini yang kecil-kecil, kemudian di sini ada yang lebih panjang sedikit. Oke, nah jadi bentuknya itu lebih random, tidak ukurannya sama. Tuh, nanti desain kalian akan monoton guys. Terus bibir bagian bawah kita buat juga seperti ini. Nah bulu yang ada di area luar ini, yang di sini nih, jangan dibuat semuanya arahnya itu ke bawah gitu guys, jangan semua arahnya ke bawah. Menurutku supaya dia ini terlihat lebih sangar, auranya terlihat lebih marah, harus dibuat lebih random. Mungkin ada yang ke atas seperti ini, nah, mungkin ada yang ke bawah juga. Nah, jadi dan dibuat lebih besar, lebih bervolume. Oke, nah seperti ini. Kemudian kalian bisa tarik garis itu di sini, jangan di sini karena di sini akan terlihat kurus si macannya kalau kalian tidak diisi, kalian tidak tambahkan gambar yang ada di samping sini. Ya di sini, di bagian sini juga harus diisi bulu nih guys. Nah, dibuat seperti ini. Oke. Nah. Terus nah nih arah bulunya ini kayak gimana ya, jangan dibuat terlalu kayak semua kayak gini, terlalu monoton. Kayak yang aku bilang, harus dibuat sedikit random. Jadi kalian kalau tidak terbiasa langsung membuat polanya, garisnya, kalian buat aja dulu global kayak gini. Setelah itu baru kalian tambahkan beberapa aksen bulu dengan ukuran yang berbeda-beda. Oke. Terus di bagian atas. Nah sekarang kita sudah dapat di bagian wajahnya guys. Si tiger ini kita sudah dapat. Mungkin di sini kita bisa tambahkan beberapa aksen gitu ya. Jadi ini bagian mulut. Di sini aku pengen kayak tambahkan, mungkin ada ini. Kayak ini sebenarnya nih kayak kumisnya, cuman lebih ke kayak tipikal tradisi Bali gitu guys. Sorry, kayak tipikal tradisi Bali gitu. Di sini yang bakal memegang peranan penting tuh selain mimiknya atau
kayak mimik wajahnya adalah si belang-belang ini, lorengnya ini, motifnya ini. Jadi kita harus buat sedikit lebih banyak guys. Kalau di sini kan sedikit banget nih, dan jaraknya atau ukurannya itu kecil-kecil dan pendek. Kita mungkin bisa buat di sini sedikit lebih panjang gitu. Nah, oke, dibuat lebih panjang. Kita buat aja dulu, kayak asal kita taruh-taruh dulu. Nanti misalnya kalau terlalu banyak, mungkin kita hapus beberapa gitu. Nah, di sini udah terlihat perbedaannya gitu kan. Bagian mata, kemudian. Nah, kekurangan dari gambar yang tadi juga itu detail-detail kecil kayak kumis itu belum terisi. Nanti harus diisi, mungkin lidah di sini. Tambahkan. Oke, nah ini sini sudah terlihat lebih terlihat lebih sangar gambarnya. Di sini kita coba dibuat lebih keren di bagian sini. Mungkin ada beberapa bulu. Biar tidak terlalu rapi guys. Oke. By the way, yang sudah nonton videoku pasti sudah tahu lah ini kalau banyak kendaraan, mohon maaf ya, ini di pinggir jalan ini guys. Jadi masih banyak yang lalu lalang, padahal ini udah jam berapa ini ya? Mau jam 1. Masih banyak kendaraan. Oke, balik ke gambar ini. Jadi kukira ini udah beres untuk sketsanya. Sekarang kita coba lihat bagian-bagian yang lain. Di sini kan terdapat pedang dan juga ini ada kayu gitu kan. Nah, kalau pedang menurutku terlalu besar ukurannya. Jadi penting banget di sebuah desain itu kalian harus ada point of interestnya gitu. Misalnya kalau di sini kan udah pasti kepala macannya. Berikan dia porsi yang lebih besar untuk kepala macan. Jadi pedangnya jangan terlalu besar. Kita buat kecil aja guys. Jadi misalnya kalau ini mungkin munculnya tidak terlalu tinggi seperti ini. Dibuat kecil dan juga agak sedikit posisinya itu di bawah. Nah, jadi posisinya di situ guys. Nah, terus yang ini tidak terlalu panjang ke bawah, mungkin segitu. Di bagian samping, nah ini juga sama. Kita munculkan sedikit aja. Kayak gini. Oke. Nah. Di sini juga kalau untuk motif pedangnya nggak masalah sih kalau dibuat seperti ini. It's okay. Tapi nanti juga saat memberikan arsiran itu harus maksimal dia guys. Oke. Ini bagian pedang. Jadi tidak terlalu besar, jadi dibikin dia tuh agak lebih pipih gitu guys. Terus nih, nah rantainya ini nih terlalu besar dia dan bentuknya itu kurang mirip rantai. Aku lihat di sini. Mungkin kita buat di bagian kayunya dulu. Nah, ini juga menurutku kurang dramatis ya bentuk kayunya. Mungkin harus diisi tekstur guys, diisi tekstur dan juga beberapa retakan seperti ini. Kayak ini ada bagian apa nih, kayak baut gitu ya, kayak skrup gitu. Terus di sini juga mungkin harus dikasih retakan, terus tekstur kayunya gitu biar terlihat beneran kayu. Di sini harus dibuat lebih gelap supaya perspektifnya itu lebih dapat. Nah, seperti itu guys. Nah, terus mungkin talinya itu kalau kayak di sini kayak nggak terlihat menggantung gitu ya. Mungkin kita harus buat kayak tali itu terikat di sini. Nah, jadi dia itu kayak melilit di kayunya itu guys. Terus kita buat seperti ini, seakan-akan kayak dia jatuh gitu talinya. Bagian sini kita tambahin, daripada dibuat putus seperti ini setengah lingkaran, mending lingkaran aja sekalian. Nah, jadi kayak gini guys, lingkaran. Oke, terus di sini kayak talinya itu mengikat si lingkaran ini. Nah, mending dibuat seperti ini aja. Terus perisainya harus, menurutku lebih keren ditambah sedikit ukiran di bagian perisai. Sekarang kita coba
hilangkan gambar aslinya. Nah ini dia guys, jadi terlihat gambarnya itu lebih keren karena di sini yang lebih muncul itu adalah si tigernya. Jadi icon-icon yang lain ini kan hanya pelengkap gitu, tapi tetap juga harus dimaksimalkan. Di bagian sini kalian bisa tambahkan kayak ukiran, nah, supaya ada unsur sedikit tradisi Indonesia dan juga terlihat si perisai ini tidak terlalu kosong gitu. Oke, bagian sini juga bisa ditambah ukiran. Kalau nanti ukiran bisa kalian lihat referensinya banyak sekali, ada di Pinterest, ada di Google juga. Terus, nah kayaknya aku bakal buat rantainya tuh di sini guys. Rantainya itu di arah sini saja. Jadi kita buat arahnya dulu, baru kita buat rantainya. Kalau kalian belum paham membuat rantai, kalian bisa cari referensi supaya tidak berbeda jauh dengan rantai pada umumnya gitu ya. Di sini aku buat rantai menggantung. Di sini juga. Nah ini hanya sekedar aja, hanya untuk sketsa. Nah ini rantai nih guys. Oke. Nah di sini sudah terlihat lebih keren tigernya. Nah di sini juga di gambar aslinya itu terdapat api, elemen api. Sekarang kita coba tambahkan. Aku buat di layar yang berbeda dengan mungkin warna merah di sini. Warna merah. Nah apinya mungkin beberapa ada yang keluar dari mulut seperti ini. Terus di bagian di bagian sini juga. Pokoknya elemen lain selain kepala tiger ini adalah elemen pendukung. Jangan sampai terlalu banyak menutupi kepala dari si tiger ini guys. Dan jangan juga kalian misalnya nih buat elemen lain tuh terlalu jauh di sini, karena nanti kalau seandainya ini dijadikan kaos, ini bakal kecil banget jadinya di baju guys. Karena ini tuh, jadi garis potong yang di samping ini terlalu jauh gitu. Sebaiknya dibuat agak ke dalam supaya nanti gambar ini terlihat lebih keren ketika dijadikan sebuah kaos. Nah, apinya juga jangan dibuat terlalu monoton untuk bentuknya. Sini juga kita tambahkan sedikit. Oke, nah seperti ini guys. Oke, nah jadi itu dia hasil koreksiku terhadap gambar ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan feedback yang bagus terhadap kalian nih semua para pemula. Jadi penting banget ketika menggambar, yang harus kalian tahu itu anatomi, kemudian juga proporsi, layout itu juga sangat penting. Kalian harus tahu ketika menggambar itu kalian mau menonjolkan apa sih, bagian mana yang pengen kalian tonjolkan. Jadi berikan karakter yang kalian pengen tonjolkan itu porsi yang lebih banyak. Jadi dalam kasus gambar yang ini mungkin aku bakal coba lihatkan lagi. Nah di sini terlihat nggak ada yang mau mengalah di sini. Jadi antara kepala tiger kemudian pedang, perisai ini hampir mirip ukurannya semua gitu. Jadi kita nggak bisa menikmati si desain ini gitu. Kalau di gambar yang sudah aku buat, nah di sini porsi yang pengen aku tonjolkan atau karakter yang pengen aku tonjolkan adalah si tiger ini, karena sangat vital peranannya dia gitu. Makanya dibuat lebih besar dan elemen-elemen lain dibuat lebih kecil. Tapi bukan berarti yang lain tuh nggak penting, penting juga. Makanya harus dibuat lebih detail gitu, oke? Nah sekian dulu untuk konten kali ini, dan aku juga udah buat versi jadinya. Kalian bisa lihat, ini dia. Nah guys, itu tadi aku sudah memberikan feedback dan juga banyak improve terhadap karya Mas Hasto, dimana aku memberikan beberapa masukan dan juga aku sudah buat versi jadinya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan buat Mas Hasto ke depan, supaya karyanya menjadi lebih keren lagi. Jadi yang terpenting itu harus latihan tiap hari, harus konsisten, terutama juga buat teman-teman yang lain apalagi pemula.
Jadi kita harus sering latihan dan supaya bisa berkembang bersama. Oke. Nah, buat kalian yang pengen karyanya juga dibedah atau diberikan feedback, please kirim aja nanti. Kalian bisa kirim via WhatsApp. Tapi ingat, sertakan deskripsi yang keren karena aku pengen karya kalian itu keren tapi deskripsinya keren. Kalau nanti semuanya oke, udah keren, kemungkinan bisa aku pilih dan aku masukkan dalam konten ini. Oke. Dan sekali lagi, aku belum ada judul untuk segmen kali ini. Please komen di kolom komentar enaknya judulnya apa. Dan akhir kata, Raka Jana signing out. See you di konten selanjutnya. Bye bye.